A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi administrasi. Pengertian manajemen. Nah, kata manajemen ini berasal dari bahasa Perancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Kemudian secara etimologis, manajemen berasal dari kata manage Inggris, Italia manager, kemudian bersumber dari kata Latin manus yang berarti tangan. Selain itu, kata ini dapat juga diartikan sebagai memimpin, membimbing, dan mengatur. Jadi, manajemen adalah suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang. Kemudian manajemen risiko merupakan gabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan risiko. Istilah manajemen risiko dapat diartikan sebagai pengelolaan suatu tindakan untuk meminimalisir kegagalan. Jadi tujuannya untuk meminimalisir kegagalan. Kemudian yang selanjutnya administrasi dan manajemen. Nah, pendapat yang menyamakan arti administrasi dan manajemen yaitu William H. Newman menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan administrasi termasuk pula dalam arti manajemen. Kemudian pendapat yang membedakan arti manajemen dan administrasi, pendapatnya Dalton yang menyatakan administrasi ditunjukkan pada penentuan tujuan pokok dan kebijakannya, sedangkan manajemen ditujukan pada pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi kalau administrasi ditujukan pada penentuan tujuan dan kebijakannya, kemudian kalau manajemen sebagai pelaksanaannya. Nah, di sini tabel administrasi, organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut kita dapat mencermati beberapa hal sebagai berikut. Pertama, administrasi terdiri atas organisasi dan manajemen. Kemudian inti dari administrasi adalah manajemen, karena manajemen merupakan alat administrasi. Inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Kemudian inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Dan inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia. Karena dalam mengambil suatu keputusan, pemimpin harus selalu mempertimbangkan hubungan antar manusia, terutama yang ada dalam organisasi, misalnya antara pemimpin dan bawahan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini merupakan tugas yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan oleh manajer pada kegiatan manajemen. Menurut George Terry, POAC artinya planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning itu perencanaan, jadi proses menentukan apa yang ingin dicapai dengan cara mencapainya. Kemudian organizing, proses mengatur, melaksanakan tugas, pekerjaan wewenang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya actuating, artinya pelaksanaan, usaha menggerakkan anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Kemudian research, pengaturan sumber daya, yaitu dalam memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan setiap kegiatan untuk mencapai tujuan. Terus komunikasi, kegiatan untuk mengomunikasikan semua informasi. Kemudian leading, kepemimpinan, kegiatan mengaruh atau menggerakkan perilaku manusia anggota organisasi. Selanjutnya motivasi, pemberian motivasi. Kegiatan ini memberikan motivasi, inspirasi, dan semangat dorongan kepada pegawai. Controlling, pengawasan, jadi proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja. Terus coordinating atau koordinasi, salah satu fungsi manajemen, melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan. Kemudian staffing, melengkapi tenaga kerja, salah satu fungsi manajemen merupakan penyusunan personalia pada suatu organisasi. Selanjutnya commanding atau directing, yang artinya memerintah. Jadi fungsi manajemen yang dengan usaha memberi bimbingan. Kemudian budgeting, menyusun anggaran. Dan yang 13 itu pelaporan. Pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen, merupakan penyampaian, perkembangan, atau pemberian keterangan mengenai segala hal dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Kemudian forecasting, peramalan, merupakan kegiatan meramalkan atau memproyeksikan. Yang selanjutnya, guna melaksanakan manajemen secara efektif untuk mencapai tujuan, diperlukan alat-alat
alat-alat apa saja yang pertama itu lebih dikenal dengan 6M yang terdiri atas man manusia, man pertama, man keduanya material atau bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. Selanjutnya asas-asas manajemen perkantoran. Pertama, asas sentralisasi. Jadi sistem pekerjaan yang menerapkan asas ini penerimaan, pengiriman surat, terus surat masuk diterima. Nah, kriteria asas ini apa saja? Yang pertama, organisasi masih kecil dan telah memiliki program. Kemudian adanya jaminan kerahasiaan informasi. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan gedung tidak terpisah-pisah, jadi saling berdekatan. Selanjutnya, kelebihannya pengawasan mudah dilakukan, prosedur lebih mudah disegerakan. Kemudian kelemahannya tidak mungkin menampung pekerjaan yang cukup banyak pada waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya asas desentralisasi. Kelebihannya dapat melayani kebutuhan-kebutuhan khusus bagi unit yang bersangkutan, penumpukan pekerjaan dapat dihindari. Kemudian kelemahannya memerlukan biaya cukup besar karena keperluan alat lebih banyak, kemudian memerlukan tenaga yang lebih banyak dan biaya yang besar untuk menggaji karyawan. Dan yang ketiga ini asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Jadi satuan organisasi yang menangani pekerjaan tata usaha pusat biayanya mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Pertama, melaksanakan sejumlah aktivitas tertentu seperti melayani pembuatan barang cetakan, dan yang kedua pengadaan dan pembagian perabotan. Selanjutnya, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja perkantoran yang tersebar di segenap satuan organisasi lainnya. Kelebihannya, adanya keseragaman prosedur dan tata kerja. Kemudian kelemahannya dapat diselenggarakan di dua tempat sehingga peralatan yang digunakan cukup banyak. Nah, materi yang saya sampaikan ini berasal dari buku Administrasi Umum, penulisnya Sri Endang R. Sri Mulyati Suyeti, penerbit Erlangga tahun 2018. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.